Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar masuk di materi baru, yaitu pelajaran yang ke-8. Di pelajaran 8 ini kita akan belajar senang bisa membaca Al-Quran dengan submateri melafalkan surat Al-Asr. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada nyanyian anak-anak. Kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nah, untuk judul lagunya yaitu Baca Hafal Al-Quran. Nadanya itu nada lagu Cicak. Ikutin Ustazah dulu ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Sekali lagi ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Sekali lagi boleh gak? Biar hafal semuanya. Sekali lagi ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini ada gambar seorang ustadz dengan Ali. Ustadz berkata kepada Ali bahwa surat Al-Asr itu artinya demi waktu. Jadi Al-Asr sendiri itu artinya adalah demi waktu atau demi masa. Surat Al-Asr merupakan surat yang ada di urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau anak-anakku semuanya mau mencari surat Al-Asr itu ada di urutan yang ke-103. Diingat-ingat ya, 103. Kemudian Ali menjawab kepada Ustadz, surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat Ustadz. Jadi ayatnya hanya ada sedikit. Ada berapa? Ada 3 ayat saja. Diingat-ingat ya, surat Al-Asr itu ada di urutan yang ke-103. Dan jumlah ayatnya itu ada 3. Nah, pesan dari surat Al-Asr sendiri yaitu yang pertama, bahwa jika kita manusia tidak menggunakan waktu sebaik mungkin, maka kita akan rugi karena waktu itu tidak bisa terulang kembali. Jadi, waktu itu akan terus berjalan ke depan. Jadi nggak akan terulang kembali. Nah, yang kedua, manusia yang beruntung itu adalah manusia yang pertama beriman. Beriman itu atau percaya kepada Allah. Jadi jika kita melakukan sesuatu tanpa percaya kepada Allah, maka perbuatan yang selama ini kita lakukan itu akan sia-sia, sebab kita melakukannya bukan karena Allah. Nah, kemudian melakukan amal soleh. Contohnya apa? Sholat, zakat, dan baik kepada siapapun. Tidak hanya kepada orang yang
sama beragama Islam, akan tetapi kita juga harus sama-sama berbuat baik kepada orang-orang yang mereka berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian saling menasehati dalam kebaikan. Jadi, kita itu harus disiplin dalam menggunakan waktu jika ingin menjadi orang yang beruntung. Siapa sih di sini nggak yang ingin menjadi orang beruntung? Jika ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita harus benar-benar memanfaatkan atau menggunakan waktu sebaik mungkin. Contohnya, ayah bunda menyuruh belajar dari jam 7 sampai jam 8. Maka anak-anakku semuanya harus memanfaatkan atau menggunakan waktu dari jam 7 sampai jam 8 itu dengan baik-baik. Jangan malah digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, sekarang kita coba lafalkan surat Al-Asrnya. Dimulai dari ta'awud. Ta'awud itu bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya. Nanti Ustazah baca satu ayat, kemudian anak-anakku semuanya ikutin. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wal asr. Ikutin ya, biar bisa. Wal asr. Sekarang ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ayo bareng-bareng. Innal insana lafi khusr. Sekarang ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita coba bareng-bareng ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang kita coba bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, yang belum bisa tetap semangat dan terus dicoba. Oke? Ustazah akhiri ya pertemuan pada hari ini. Mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk tugasnya bisa dibuka di halaman 56. Di situ ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih yang pertama, di situ ada 3 soal. Nanti anak-anakku semuanya kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, kalau ayo berlatih yang kedua, Ustazah pengen tahu sampai mana sih hafalan surat Al-Asrnya. Nanti bisa setor hafalan ke Ustazah dari basmalah sampai ayat 3. Oke? Nah, Ustazah akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.